Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cahyani Adina, Nela Valencia, Dwi Wulandari, Cantika Widiana, Dewi Hanifah, dan Riangga Jijaya akan mempresentasikan tax planning pajak penghasilan pasal 21. Dalam perencanaan pajak penghasilan, terdapat prinsip yang dinamakan taxable dan deductible. Prinsip ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, mana saja objek dan non-objek pajak, dan yang kedua, menjelaskan mengenai biaya-biaya mana saja yang bisa dikurangkan penghasilan bruto dan tidak dapat dikurangkan di penghasilan bruto. Pada dasarnya, wajib pajak memilih atau mengkonversikan biaya-biaya agar dapat dikurangkan menjadi penghasilan bruto dan memilih mana saja objek pajak yang bisa dikonversikan menjadi non-objek pajak. Nah, pemilihan ini dilandaskan di pasal 4 Undang-Undang PPH untuk taxable dan pasal 6 dan pasal 9 untuk deductible. Contoh sederhana dalam perencanaan pajak adalah ketika sebuah perusahaan mengalami peningkatan laba yang signifikan, kemudian perusahaan tersebut menginginkan tambahan kesejahteraan bagi karyawannya. Nah, terdapat dua pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan tersebut. Yang pertama ada berupa imbalan uang atau berupa natura. Nah, perusahaan harus cerdas memilih manakah imbalan yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi pajak yang terutang. Jika perusahaan memilih natura, maka hal tersebut tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto yang mana nanti pajak terutangnya akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satu studi kasus tentang taxability deductibility. Dalam tahun 2010, PT ABX menyediakan dokter dan obat-obatan secara cuma-cuma bagi pemeliharaan kesehatan pegawainya yang berjumlah 1.000 orang. Selain itu, mereka juga menyediakan ongkos melahirkan dengan total pemeliharaan yaitu 360 juta per tahun. Apabila dihitung per bulannya, setiap pegawai nantinya akan mendapatkan Rp30.000. Dan apabila dihitung per harinya, setiap pegawai akan mendapatkan Rp1.000. Dalam hal ini, gaji pegawai masih disesuaikan dengan UMR yang ada. Melalui studi kasus yang ada, kita dapat melihat perbedaan pengenaan pajak sebelum dilakukannya tax planning dan setelah dilakukannya tax planning. Apabila sebelum dilakukan tax planning, benefit in kind dianggap tidak dikenai pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengeluaran ini secara komersial juga dianggap sebagai biaya. Karena biaya ini merupakan biaya fiskal yang tidak dapat dikurangkan, maka akan dilakukan koreksi fiskal pada tahun 2010 sebesar 25% dikalikan 360 juta hingga nantinya akan didapat 90 juta. Berbeda dengan setelah dilakukannya tax planning. Tax planning yang dilakukan oleh PT ABX yaitu mengubah pemberian natura menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Nantinya, hal ini akan menghemat pajak sebesar 90 juta dan pegawai tidak akan mendapat tambahan pajak apa-apa lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapan tax planning terkait PPh 21. Nah, di dalam terapan PPh 21 ini terdapat dua, yaitu yang pertama ada klausal pajak dalam kontrak kerja. Nah, klausal pajak sendiri secara eksplisit itu menyatakan siapa yang memanggung PPh pasal 21 atau 26 sehingga pajak yang terutang dan pemotongannya didasarkan pada klausal tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu ada pemberian kesejahteraan terhadap karyawan. Nah, ini yang pertama yaitu ada natura atau cash. Pada dasarnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan dan natura dan tidak boleh dikurangkan atau non-deductible dari penghasilan bruto untuk besarnya penghasilan kena pajak tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengobatan karyawan. Nah, pengobatan karyawan sendiri ini yaitu berupa fasilitas yang diberikan kepada karyawan untuk jasa pengobatan terhadap karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada makan karyawan. Nah, makan karyawan sendiri di sini yaitu pemberian makan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan Menteri Keuangan PMK 167 garing PMK titik 03 garing 2018.
yang disebutkan bahwa terdapat kriteria-kriteria pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai agar dapat dikurangkan atau deduktibel dari penghasilan bruto pemberi kerja untuk menghitung PPh terutang berupa makan atau minuman. Yang selanjutnya yaitu ada premi asuransi. Nah, premi asuransi sendiri di sini yang dibayarkan pemberi kerja untuk karyawan dan menjadi deductible, taxable. Premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi termasuk dalam bukan objek pajak atau tidak dipotong pajak. Selanjutnya yaitu ada iuran pensiun, JHT dan THT. Yang menjadi deductible yaitu iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun dan iuran tunjangan di hari tua atau THT atau iuran jaminan hari tua atau JHT kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada perumahan karyawan. Nah, perumahan sendiri ini perlakuan perpajakan terkait dengan pemberian perumahan kepada karyawan apabila perumahan tersebut digolongkan ke dalam bentuk natura, dan maka hal tersebut termasuk deductible, sedangkan apabila berkaitan dalam bentuk uang, maka hal tersebut termasuk ke dalam non-deductible. Nah, selanjutnya yaitu ada transportasi karyawan. Nah, transportasi sendiri yang menjadi deductible taxable yaitu tunjangan transport yang untuk keperluan pulang dan pergi kantor, sedangkan menjadi deductible non deductible yaitu apabila pemberian eksploitasi kendaraan tersebut berupa uang atau pesangon seperti itu untuk kendaraan dibawa pulang gitu. Nah, untuk selanjutnya seragam karyawan. Seragam karyawan sendiri itu menjadi deductible menurut UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf E yang mengatakan pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Contoh dari pemberian karyawan sendiri di sini seperti pemberian seragam kepada karyawan satpam. Nah, selanjutnya yaitu perjalanan dinas karyawan. Nah, di sini terdapat dua cara. Yang pertama pengembalian uang sisa dan yang kedua penggantian biaya atau reimbursement. Nah, perjalanan dinas dapat dikatakan sebagai objek PPh 21 ketika terdapat unsur adanya tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak atau pegawai. Selanjutnya yaitu ada bonus dan jasa produksi. Yang menjadi deductible yaitu bonus gratifikasi dan jasa produksi yang dibebankan pada tahun berjalan serta bonus. Selanjutnya yaitu ada natura di daerah tertentu, itu dianggap sebagai deductible karena pemberian natura di daerah tertentu itu merupakan daerah yang secara ekonomisnya itu mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi prasarananya itu ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi baik melalui udara, laut maupun melalui darat. Yang selanjutnya itu ada alur perencanaan pajak PPh pasal 21. Ya, yang pertama perencanaan PPh pasal 21 itu ada dua cara. Yang pertama mekanisme taxability dan deductible. Yang kedua metode pemotongan PPh. Di metode pemotongan PPh ada beberapa metode. Ada metode net, gross, sama gross up. Dari beberapa metode itu dianjurkan untuk memakai yang gross up karena lebih menguntungkan. Nah, cara-cara tadi merupakan upaya untuk menghemat pajak dalam mengefisiensikan beban pajak. Kalau beberapa cara tadi sudah dilakukan untuk menghemat, PKP-nya jadi lebih rendah. Karena PKP lebih rendah, jadi PPh badan bisa lebih efisien dan kemudian nanti dilaporkan di SPT PPh badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pemotongan PPh 21 dalam perjalanan pajaknya. Metode yang dapat dipilih oleh wajib pajak dalam melakukan pemotongan PPh 21 itu ada 3 opsi, yaitu yang pertama gross method, yang kedua ada net method, dan yang ketiga adalah gross up method. Gross method sendiri merupakan metode pemotongan di mana jumlah PPh 21 yang terutang itu akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilannya. Selanjutnya yaitu ada metode net method. Nah, metode net method sendiri ialah metode di mana PPh 21 yang terutang itu ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga gaji karyawan tidak dikenakan PPh pasal 21. Akan tetapi PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena bukan merupakan faktor penambah penghasilan yang dapat dimasukkan ke dalam SPT PPh 21.
Metode pemotongan PPh 21 selanjutnya yaitu dengan metode gross up atau ditunjang perusahaan. Jadi di sini PPh 21-nya diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan. Ketika perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan tersebut, maka akan menambah penghasilan si pegawai ini yang nantinya akan terkena pajak PPh 21 bagi karyawan itu sendiri. Sehingga nantinya beban perusahaan juga akan berkurang karena PPh 21 yang tadinya itu akan dapat dibiayakan atau deductible expense. Dalam hal ini, metode ini atau gross up yaitu di mana besar jumlah tunjangan akan sama besar dengan jumlah PPh terutang untuk masing-masing karyawan. Tetapi perusahaan juga bisa memberikan tunjangan yang besarnya berbeda dengan PPh terutang milik karyawan. Apabila terdapat perbedaan jumlah, maka kekurangan tersebut akan ditanggung sendiri oleh karyawan atau juga bisa ditanggung oleh si perusahaan. Apabila kekurangan tersebut ditanggung oleh perusahaan, maka perlakuan perpajakannya pun berbeda, menjadi non-deductible expense atau tidak dapat dibiayakan. Pemilihan metode gross up ini juga diperlukan analisa secara komprehensif, walaupun pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh 21 karyawan ini dapat dibebankan secara fiskal. Karena jika perusahaan sedang mengalami kerugian, maka pilihan ini merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena dapat menambah beban pikul perusahaan. Sebaliknya, ketika perusahaan sedang mengalami laba secara fiskal, metode ini akan memberi keuntungan dari penghematan selisih tarif antara PPh badan dengan PPh 21 yang telah dibiayakan tersebut. Kemudian selanjutnya di slide ini yaitu terdapat rumus gross up PPh 21. Tujuannya supaya nominal tunjangan yang diberikan bisa sama persis dengan pajak yang akan dipotong perusahaan nantinya. Jadi rumusnya misalkan dalam lingkup PKP 0 sampai 40.500.000, maka rumusnya PKP setahun dikurangi 0, kemudian dikali dengan 5 per 95 ditambah 0. Kemudian untuk PKP 40.500.000 sampai dengan 217.500.000, rumusnya seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan antara totalitas beban pajak perusahaan setelah melakukan beberapa metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kami hanya mengambil bagian tabel yang terakhir yang hanya mencerminkan perbandingan antara totalitas beban pajak. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui detail perhitungannya dapat dilihat di buku manajemen pajak penulis Khairil Anwar. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa alternatif 4 atau metode gross up ini memiliki tingkat efisiensi pajak yang lebih besar dibandingkan metode lainnya. Sehingga laba bersih setelah pajak yang dimiliki perusahaan ini juga lebih besar dibanding metode lainnya sebesar 180 juta sekian. Walaupun jika dibandingkan dengan metode lainnya, jumlah laba yang dimiliki perusahaan tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi metode gross up ini memiliki tingkat efisiensi pajak lebih besar dibandingkan metode lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai tax planning PPh 21-26. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.